Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Cianjur, yang saya hormati para pejabat di Kabupaten Cianjur. Di sini ada Bapak Danrem dari Bogor yang hadir, ada Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Forkopimda yang hadir, Bapak Dandim, Kapolres, Pak Kajari, Bapak-bapak dari pejabat pemerintah Kabupaten Cianjur, SKPD, para Danramil, Kapolres, para kepala desa, para camat, aplikator, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir, Babinsa dan Kamtipmas yang hadir pada sore ini. Saya Kepala BNPB didampingi beberapa pejabat utama BNPB, ada Deputi 3 Penanganan Darurat, Mayor Jenderal TNI Fajar Setiawan, ada Deputi 4 Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi, Bapak Jarwansyah. Terima kasih sudah hadir pada undangan sore ini, Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal 19 Januari 2023, berarti 2 hari lagi tepat kita bersama-sama mengalami bencana gempa bumi di Cianjur ini. Tentu saja 2 bulan ini bisa dibilang sudah lama, bisa dibilang juga baru saja terjadi. Nah, tentu saja kita semua juga harus melakukan evaluasi sampai sejauh mana penanganan kejadian gempa bumi tersebut sudah dalam koridor yang tepat gitu. Biasanya di setiap kejadian bencana di tempat lain ini mudah pada saat penanganan gempa awal, tanggap darurat itu biasanya hanya urusan evakuasi, pengungsian, logistik ya. Setelah itu bisa diatasi dan diselesaikan semua, baru tahap pasca bencana. Nah, sekarang ini kita masuk pasca bencana. Ini kalau kita tidak hati-hati, kita tidak betul-betul bersinergi ya, ini bisa banyak persoalan-persoalan yang mengikuti daripada kegiatan kita. Nah, saya akan menginformasikan beberapa hal Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembersihan puing-puing ya. Kenapa harus dibersihkan? Karena kita lihat bersama gempa di wilayah kita ini tidak bisa segera dilaksanakan tahap pembangunan kembali, karena puing-puing yang harus dibersihkan juga cukup banyak. Ini setelah hampir 2 bulan progresnya ya, sudah ada 2.722 unit yang bersih. Kemudian kekuatan yang dikerahkan juga ini sudah lebih bagus daripada saat kita rapat sebulan yang lalu. Jadi alat berat yang tercatat sekarang yang beroperasi di seluruh Kabupaten Cianjur sudah ada 77 ekskavator, 30 dump truck, dan ada ekskavator breaker 4 unit. Yang membantu juga unsur TNI Polri sudah hadir banyak, sudah sejumlah sekarang 2.584 orang yang setiap hari bekerja sama dengan masyarakat, dengan Bapak Ibu sekalian bekerja di lapangan. Kendala-kendala yang kami catat ini alat berat masih kurang ya,
tetapi ini juga terus akan ditambah. Bahkan dari BNPB, dari Satgas juga sudah memberikan peluang kepada masyarakat Cianjur apabila memiliki alat berat juga bisa diperbantukan, ya tentu saja dengan prosedur sewa menyewa. Kemudian ada juga tempat-tempat yang memang susah dijangkau, baik oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tentu saja di daerah-daerah seperti ini juga alat berat tidak bisa masuk. Itu kendala-kendala yang di lapangan. Lokasi kegiatannya sebagaimana tertera di slide, Bapak Ibu sekalian, sudah ada tersebar. Ini setiap hari Komandan Satgas ini laporan, ya, kemudian melaksanakan evaluasi kira-kira penempatan itu sudah tepat atau belum, ya. Kemudian penambahannya apakah masih dibutuhkan atau tidak. Ini kita selalu melaksanakan evaluasi. Ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian biar paham bahwa kita ini bekerja begitu. Kemudian terkait kinerja pasukan di lapangan TNI, ini juga tiap hari dipantau. Bapak Danrem juga besok akan melaksanakan evaluasi terkait kinerja prajurit-prajurit TNI Polri yang di lapangan. Apakah sudah tepat, apakah masih kurang, gitu. Ya, sehingga sekali lagi tujuan untuk tercapainya progres yang lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ini bisa kita capai. Kemudian administrasi, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian yang hadir adalah para pemimpin, ya, para pengambil keputusan di stratanya masing-masing. Kita semua yang ada di ruangan ini punya tanggung jawab yang sama walaupun tingkatannya berbeda untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan membantu kesulitan mereka. Itu memang sudah menjadi niat dan keinginan kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini pun sama. Nah sekarang, ya sebagai informasi, ini yang 2 tahap itu sudah nyampe ke masyarakat, ya. Sudah masuk tabungan masing-masing itu sejumlah 25.061 rumah, jumlahnya 687.495 juta. Nah pada saat kita rapat ini tahap ketiga, sedang proses pengajuan. Mudah-mudahan minggu depan sudah cair anggarannya. Itu besar lagi, ya, ada 44.867 rumah. Jadi kalau kemarin kita jalan-jalan ke beberapa daerah, gitu ya, ada kunjungan Wapres juga ke daerah, masih ada masyarakat yang belum menerima, yang mudah-mudahan di sini nih, masuk yang di tahap ketiga. Karena jumlahnya 44.000. Ya mudah-mudahan saya katakan ini sudah masuk usulannya ke BNPB, sedang dilaksanakan review, ya, review itu memang sudah ketentuan negara terkait ajuan, diverifikasi ulang, tapi biasanya juga selisihnya nggak terlalu jauh. Ini segera diajukan ke Kementerian Keuangan. Pengalaman tahap 1, tahap 2 kita ingat tidak lama-lama ini, ya, tidak lama-lama. Mudah-mudahan minggu depan bisa keluar. Itu istimewanya Cianjur loh. Betul, itu saya katakan. Karena daerah lain nggak ada. Kemarin Pak Wakil Gubernur waktu kejadian bencana di Tasikmalaya itu cair itu baru 1 tahun kemudian. Kalau nggak percaya nanti tanya itu ke Pak Wakil Gubernur Jawa Barat. Beliau waktu itu jadi bupati. Itu 1 tahun. Di Pasaman Barat, Pasaman udah lama. Ini Cianjurnya cepat kita buat. Ya, kenapa? Karena kan
sangat strategis ini. Mungkin kira-kira kalau di Kupang sana, di Mataram, susah jauh gitu, agak lambat dimaklumi, di Poso, di Palu. Tapi kalau Cianjur masa lambat-lambat. Nah makanya ini segera akan kita cairkan. Masalah ada nggak? Pasti ada. Tidak ada gading yang tak retak. Ada kekurangan kelemahan pasti. Ini rumahnya banyak ini. Ya, hampir 69.000 rumah. Ya, yang catat sementara itu 69.000 rumah yang harus diperbaiki. Yang rusak beratnya 17.000. Bayangkan ini. Bayangkan dengan Semeru misalnya. Semeru 2.000 rumah, 1.951 rumah, dan itu relokasi semua. Mudah. Ya, tinggal disiapkan tanahnya, dibangun oleh PUPR, 6 bulan kemudian jadi tinggal masuk. Tapi kan di sini tidak. Yang relokasi paling 600-700 rumah. Ya. Nanti by address by name-nya ini lagi diproses oleh Pak Bupati, tadi kita bisik-bisik, segera akan dikeluarkan yang relokasi ini, ya. Yang relokasi ini, nanti jangan belum apa-apa sudah diskusinya nggak membangun, ya. Pastilah dalam suatu keputusan, apalagi keputusan orang banyak ini, nggak mungkin kalau bisa menyenangkan semua orang tuh nggak bisa. Paling tidak kita semua harus sepakat cepat ini, ya, supaya segera penanganan ini bisa terus maju progresnya ke depan. Ini sudah bulan kedua, ya. Sementara yang in situ itu yang tidak geser, yang tidak relokasi, tanahnya di situ juga. Ini masih lambat, ya. Karena dengan anggaran 25.000 rumah yang disalurkan, 17.000 yang rusak, yang baru terjadi ini hitungannya puluhan ini, ya, baru beberapa puluh ini. Nah ini tugas tanggung jawab kita semua ini, bukan tanggung jawab salah satu pejabat. Ya semua yang ada di ruangan ini, dari mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Babin Kaptipmas, dan Ramil, camat, kapolsek, para anggota dewan, danrem, bupati, terus sampai ke atas, sampai kepala BNPB. Tanggung jawab kita semua ini. Nah ini semua nggak akan bisa selesai kalau di antara kita sendiri belum satu visi, satu misi, dan satu target mencapai tujuan. Ini makanya kita jangan rapat-rapat kumpul tiap bulan tapi hasilnya kayak siput misalnya. Segera setelah rapat ini, apalagi yang tahap 3, besok, lusa, minggu depan sudah cair, ya. Mudah-mudahan kami berusaha semaksimal mungkin, ya. Kalau pengalaman gelombang tahap 1, tahap 2 bisa cepat, saya yakin tahap 3 pun bisa. Terus pertanyaannya, bagaimana yang masih belum masuk di tahap 1, tahap 2, tahap 3? Silakan dicek lagi, diverifikasi lagi. Ya, pendataan itu nggak bisa sekaligus selesai, itu nggak bisa. Kecuali rumahnya di bawah 10. Kalau sudah 69.000 ini pasti butuh waktu. Nah, walaupun nanti tahap ketiga sudah dilaporkan, sudah cair, ternyata masih ada yang ketinggalan. Ya, ini yang paling ngerti adalah Bapak Ibu sekalian yang punya wilayah. Ya silakan dihimpun lagi, ya, dihimpun lagi, diajukan lagi. Nggak usah kondisi itu disikapi dengan emosi. Mungkin ketinggalan, mungkin ketelisut, itu loh bahasa Jawanya. Kejepit gitu loh, bahasa Cianjurnya apa ini? Ketinggalan lah gitu ya. Kelupaan, jadi terlewat gitu. Nah itu ulang lagi, segera diusulkan lagi
Ini kan uang pemerintah. Bagi pemerintah itu tidak hitung untung rugi. Jadi 1000 rumah dengan 900 rumah itu bagi pemerintah itu sama-sama keluar uang gitu loh. Bukan dagang di pasar atau bukan kontraktor yang satu rumah diperhitungkan untuk rugi, enggak. Jadi sampaikan ke masyarakat, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ternyata nanti tahap 4 masih ada yang tinggalan, ya susulkan lagi, gitu ya. Di mana, di NTB berapa kali? Di NTB enggak berapa kali tahap-tahap. Nah, di NTB bisa 25 kali tahap pengajuannya itu loh. Nah, kita di Cianjur 3 tahap tuh hampir habis kok. Paling juga 4 tahap saya perkirakan ini. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sekalian yang berhadapan langsung dengan masyarakat, jelaskan ini informasi. Ya, jelaskan, hadapi saja. Ya masyarakat, Bapak Ibu sekalian itu kalau ada 10 orang yang nurut itu 6 mungkin, 7 sisanya ngamuan gitu, ya biasa lah. Itu kan negara Kesatuan Republik Indonesia begitu. 10 orang yang dikumpulkan, 8 menerima dengan lapang dada, yang 2 ngamuk-ngamuk. Betul nggak? Nah, nggak apa-apa, hadapi saja, jelaskan. Nah, tujuan kita kan suci, mulia, bahwa kita ini bekerja untuk membantu mereka. Ya kalau ada kurang-kurang sedikit apa ya, namanya juga manusia kan, tidak ada yang sempurna, gitu ya. Jadi ini 3 tahap ini kita akan salurkan, ya. Bahkan yang tahap ketiga ini banyak nih, 44.000 rumah, duitnya sekitar 1,3 T, ya. Jadi nggak sedikit ini, gempanya 6 detik, tapi uang yang harus disalurkan berapa T? Itu uang 1 T itu dibagi yang ada di ruangan ini, terus nakal nggak habis-habis itu sampai nakalnya selesai. Baik, kemudian pola ini kemarin pada saat saya datang, ini sudah saya jelaskan, ya. Ini saya jelaskan lagi, ini supaya nggak bingung masyarakat, ya. Tolong dijelaskan betul. Saya balik lagi ke ini. Nah, ini SK Bupati tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Ini tolong diperbanyak. Ya, nanti RT punya, Pak Bupati, RW punya, Babinsa punya, ya kan? Babin Kaptipmas punya, Pak Kepala Desa punya, dan Ramil punya, Kapolsek punya, MK itu di mana, di kantor-kantor itu. Jadi masyarakat mintanya tuh, nama saya udah ada tuh, udah ada tuh di tahap 3 gitu. Ya, supaya nanti nggak jelaskan satu-satu. Ini Pak Bupati mohon ya, Pak Bupati nanti SK tahap 1, tahap 2, tahap 3 disebar aja, sehingga ditempelkan ke masyarakat. Nah, kalau Pak saya belum ada, didaftar langsung dicatat. Oh, ini belum ada, Bapak Ahmad namanya belum tercantum, dicek rumahnya, oh rusak, udah masukkan. Saya sudah sampaikan ke Pak Deputi saya ini, rusak ringan itu ya udah masukkan aja, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ditanya masyarakat, udah dilihatkan itu nih SK Bupatinya nih. SK Bupati 1 itu siapa aja, SK Bupati 2 siapa saja, SK Bupati 3 siapa saja. Saya nggak masuk di SK 1, 2, 3, catat. Ini masuk SK 4 nanti Pak, sabar, pasti. Ya, kenapa saya kebagian lambat? Ya maaf, memang keterbatasan kita, rumahnya banyak. Nah, makanya nanti yang keempatnya mudah-mudahan tinggal sedikit. Ya, tinggal sedikit ini. Kalau prediksi secara garis besar maksimal itu 70 ribuan lah, 75 ribu itu sudah semuanya ke bawah itu, ya, semuanya sudah ke bawah itu.
Itu sehingga nanti segera ini yang sudah dibersihkan puing-puing ini segera dibangun 2000 lebih ini 2722 yang sudah bersih itu segera bangun ya. Dibangunnya gimana sih gitu ya, mandiri, dibangun sendiri, kasih tahu masyarakat ya, kasih tahu masyarakat dibangun sendiri. Nah yang punya mau bangun sendiri, prediksi kita itu pasti mampu. Makanya oleh Bapak Presiden diomongkan itu boleh diambil 40% pertama itu nggak bisa lagi didiskusikan. Mau demo siang dan malam pun ya itu udah ketentuan gitu loh. Mau gimana lagi, kan Pak Presiden sendiri yang ngomong waktu itu. Nggak ada yang bisa merubah ketentuan tuh, nggak ada. Saya kepala BNPB, Letnan Jenderal nggak berani. Ngapain lagi, mau capek-capek gitu, mau demo, mau apa, guling-guling ya tetap itu. Gitu. Bukan tidak adil ya, itulah, itu pengalaman. Kenapa sih nggak 100% kasih? Ya mungkin yang ngomong minta 100% itu dia langsung mau bangun rumah. Tetapi pengalaman di mana-mana begitu dikasih 100% nggak jadi rumah. Ada yang jadi motor, ada yang jadi mobil, nggak apa-apa kalau motor mobil, ada yang jadi istri baru. Itu di daerah lain kok. Kan bencananya nggak terjadi di sini saja. Cianjur itu tadinya mungkin nggak diprediksi bencana, kan sesarnya aja baru ketahuan ini setelah terjadi bencana. Tapi ternyata terjadi kan. Gitu. Jadi udah terima bahwa itu yang mau dibangun sendiri, diterima belum 40%, silakan bangun. Mau bangunnya gedung, ya, di dalamnya ada lapangan sepak bola, boleh. Mau dibangunnya tiga lantai, boleh. Yang penting nanti ada tim teknis dari PUPR, dari Perkim, ya. Ini akan dibentuk fasilitator, itu dilihat. Nanti yang akan dibangun sendiri lapor kepada Pak Kepala Desa, Pak, abdi mau badai dibangun Mandirae, dan abdi mau jalur Artos misalnya, dibangun gedung, tapi nanti Pak Kepala Desa lapor, nanti dari Perkim, coba itunya pakai besi supaya tahan gempa, gitu aja kok. Nah, nanti begitu selesai, sisanya itu diambil, beres masalah, apalagi yang harus dipusingkan gitu, ya. Nah yang nggak punya sama sekali, udah nggak usah bingung-bingung, lapor saja, biar aplikator yang bangun dari mulai awal sampai terima kunci. Nggak usah mikir uang yang dibangun itu. Pokoknya abdi mau saya mau udah dibangunkan aja. Ada 2 aplikator nih, Rumbako sama Domus, udah daftar aja. Itu satu rumah mungkin bisa berapa hari? 10 hari, udah asal bocoran aja. Daripada dia pusing ngurusin yang di bank itu, uang muka, uang apa, udah Pak saya mau daftar lah, terserah dibangunkan rumah saya. Rumahnya sebesar apa? Karena rumah tonton itu 2 kamar, ya, karena nggak punya uang lagi ya udah. Tapi ternyata punya tabungan. Ngomonglah apa si Domus, Pak, kami punya abdi mah walaupun rumahnya sakit itu, tapi saya mau di keramik, boleh. Terus punya tanah lebih di belakang, ini pakai biaya saya sendiri aja, mau dibangun dapur, boleh. Gitu, boleh. Gitu. Yang seragam itu yang relokasi, itu seragam karena dibangun pemerintah dari awal sampai akhir. Itu yang direlokasi nanti oleh Pak Bupati 500 kepala keluarga misalnya, itu begitu jadi langsung dapat kunci langsung masuk. Dan sekarang sudah pada jadi itu yang di Sirna Gali sudah ada 200 rumah. Sudah aja lah yang misalnya nanti yang dipilih masuk biar hidup itu berjalan lagi gitu loh. Jangan sampai kita terpaku dengan kejadian bencana. Nah yang lain sampaikan ke masyarakat.
atau Pak Kepala Desa, Pak RT, Pak RW mendata aja sudah. Oh ini mah nggak bisa nih bangun sendiri. Udah ya sama aplikator ya, daftar ya. Udah 1, 2, 3. Dilaporkan ke Bupati, ada Satgas. Mana-mana yang mau dibangunkan aplikator segera kerja di situ. Bisa juga dibangunkan oleh bapak-bapak TNI. Ya, memang bangunannya standar karena harganya 60 juta gitu. Tapi kalau punya tambahan boleh. Itu di tempat-tempat lain juga kita menerima sumbangan. Kami pribadi juga nih kemarin datang ke mana? Yang di sini? Tenaga kami datang kemarin sudah ada masyarakat yang masih pakai plester karena atapnya sudah dikasih pelapor, bawahnya pakai plester. Kan kita juga pengen membantu. Udah nanti keramiknya dari saya. Kirim keramik jadi. Masuk dulu sudah masuk, beberapa rumah sudah masuk. Jadi yang ekonominya lemah sudah lebih baik daftar di aplikator gitu. Ya. Ini informasi dari Kepala BNPB. Jangan dengar kemana-mana. Jangan dengar isu-isu berkembang dengar omongan saya. Ya, saya pertanggungjawabkan dengan pangkat dan jabatan saya. Itu, ya, tolong sampaikan itu ke masyarakat. Nah, ini yang saya bilang pelibatan ketiga. Nah, yang rusak ringan, sedang, bangun sendiri, sampaikan ke masyarakat, ngambil tukang, ngambil apa gitu. Kalau memang berat juga nggak punya tukang, nggak punya apa, nanti ada Satgas ini lapor. Kalau rusak ringan kan perwira anggota sipil itu bisa itu kalau yang retak-retak apa bisa nggak usah dibayar, gratis. Nanti kalau minta bayaran lapor Pak Dandre, nggak ada. Yang rusak ringan dan rusak sedang. Tetapi yang rusak berat itu, ya. Jadi bangun sendiri itu maksudnya yang benar, yang punya duit. Itu boleh bangun sendiri. Tapi kalau yang nggak punya, udahlah serahkan aja. 15 hari jadi loh. Udah pasrah aja 15 hari jadi, bulan Maret sudah pindah ke rumah yang baru. Udah itu berjalan sudah. Yang kerja, kembali apa. Ya. Tadinya rumahnya gede sih sebelum gempa, sekarang agak kecil, ya nggak apa-apa, nanti ditambahi sendiri. Siapa tahu rezekinya datang dengan daripada sekarang bingung, akhirnya tidur di tenda berbulan-bulan. Karena masih bingung saya ini gimana nih, mau bangun sama sendiri nggak punya duit, mau bangun bingung siapa yang bangun. Nah itu saya udah jelaskan. Nah tolong Bapak Ibu sekalian menjelaskan ini, jelaskan ke masyarakat. Kalau yang dibangun aplikator sampai jadi, jadi yang menerima bantuan udah dipegang aja tabungannya, udah nggak usah ingat-ingat. Nanti begitu rumahnya jadi serahkan kunci, tabungan itu dibayarkan, dicairkan, gitu. Tetapi yang mau bangun sendiri dikasih dulu 40%. Pak kurang Pak, bangunnya kurang hanya 40%. Ya harusnya kalau mau bangun sendiri punya duit cadangan dong. Kalau nggak punya cadangan mau bangun sendiri, habis itu nggak adil pemerintah ini. Kenapa aturannya duit sendiri harus ditahan-tahan? Akhirnya demo, habis waktu. Mending kalau demo tuh ini kan nggak bisa, ini udah ketentuan kan, bukan hanya Cianjur, di mana-mana juga seperti itu. Coba kalau nggak percaya aja kemana-mana, kan gempanya nggak di sini saja gitu. Kemarin gempa 7,5 di Pulau Samlaki itu, di Pulau Tanimbar. Jadi kalau mau tahu ya, Tanimbar itu masuknya Provinsi Ambon, tapi lebih dekatnya ke Darwin, ke Australia. Ke NTT antara pertengahan, Kepulauan Tanimbar gempa. Karena masyarakatnya masih sedikit, jadi yang rusak rumah itu 700-an lah rumah rusak berat itu. Saya datang ke sana tuh dari sini pesawatnya ke Ambon, dari Ambon 1,5 jam pakai pesawat kecil. Itu pun kalau suruh milih nggak mau itu, tapi karena kepala BNPB, tentara, jenderal, masa takut.
Tapi di atas takut juga sih. Cuaca kan pakai pesawat kecil ya. Nggak ada, datang sana. Sama itu warga negara Indonesia. Sama 60 juta dapatnya. Dia boro-boro ngambil dari tripleknya, batunya mungkin lama. Perjalanan kapal saja PLN dari Ambon 38 jam. Belum dari Surabaya ke Ambon. Kalau istilahnya bawa semen itu bisa datang 2 minggu kemudian gitu. Tapi masa mau nangis sama gempa itu nggak minta-minta kita. Nah ini sampaikan ke masyarakat gitu loh, supaya masyarakat itu lebih sabar lah, jangan melihat kesalahannya terus. Kalau lihat kejelekan, kesalahan ya pasti ada gitu. Nggak mungkin ngatasi sekian banyak yang rusak itu negara manapun nggak bisa, sehebat apapun. Kita kalau nggak bersatu padu nggak bisa. Jepang saja yang the best, nomor 1 penanggulangan bencana, karena memang dia tiap hari bencana. Nah, begitu kejadian kemarin yang 2011 gempa bumi tsunami ya, sampai dengan adanya nuklir itu yang jebol ya kewalahan gitu. Jadi itu ya. Kemudian ini yang saya minta segera ya. Ini aplikator ya, aplikator ada 2 ini, sementara 2. Ada Domus, ada Rumbako. Saya minta segera bekerja dengan sub-subnya. Masyarakat Cianjur boleh, yang mau bantu boleh bikin sub-sub itu, tapi semuanya dipayungi oleh aplikator 2 ini. Kenapa? Karena sudah mendapat izin lisensi dari Kementerian PUPR, itu syarat. Dan sekarang yang lagi proses ada 2 lagi. Barusan saya sebelum masuk ke ruangan ini saya udah tanya ke Dirjen Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Ada 2, yang pertama adalah Riksa, yang keempat adalah Rumah Kita. Nah itu dulu sementara. Udah langsung main. Ya, bekerja. Jadi para kepala desa, RT, RW, Babinsa, Babin Kaptipmas, dan Ramil, Camat, itu segera dikerjasamakan mana kira-kira. Nggak usah berantem itu. Misalnya masyarakat saya pengen bangun pendomus, boleh. Ya. Nah, nanti kalau yang kisru apa, dia keluar, kita kunci saja, nggak boleh masuk Cianjur. Ya, jadi tolong ini, ya, tolong ini segera, biar masyarakat tidak terlalu lama di tenda. Nggak kasihan apa? Udah 2 bulan mereka, belum anak-anaknya, belum apa. Mungkin sekarang makan minum nggak kekurangan. Tetapi apakah hidup itu hanya makan minum? Itu juga harus kita pikirkan. Dan kita di sini punya tanggung jawab moral itu untuk mereka segera keluar dari penderitaan itu. Makanya harus cepat. Jangan disibukkan urusan-urusan kecil. Jangan disibukkan pertentangan. Itu memang cobaan itu. Sudah cobaannya badan, jangan sampai dicoba juga batinnya gitu. Ya. Kita di Cianjur ini tingkat pendidikan, tingkat kepatuhan pada agama, ya, kesolehan saya rasa tidak perlu diragukan lagi. Jangan dikotori dengan hal-hal kecil sehingga penanganan ini tidak maju-maju. Itu saya ingatkan. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Bupati, ya, ini tim-tim teknis fasilitator segera ini. Pak Bupati mohon surat keputusan fasilitator segera disusun. Perkim, Babinsa, Babin Kaptipmas, itu, apalagi, dan Ramil, Kapolsek, Camat, Kades, RT, personil BNPB. Nanti nama-namanya tolong disetorkan ke Pak Bupati. Pak Bupati, Pak Deputi ya, dengan Satgas segera kerja, dampingi di masing-masing daerah
Sudahlah, nggak usah lagi kita menang-menangan. Nggak ada di sini yang menang dan yang kalah, nggak ada. Kita harus jadi satu ini. Ya, semua unsur, nggak ada. Bencana itu bisa diatasi oleh salah satu unsur, nggak ada. Harus terpadu. Nanti fasilitator ini akan dikasih honor. Ingat loh, aplikator, ya, nggak boleh itu. Hukumnya haram ngambil dari 60 juta, 30 juta, 15 juta yang punya masyarakat. Haram itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang lain dibiayai sendiri. Tadi Pak Bupati untuk fasilitator akan dibiayai oleh Pemda. Pemda nggak mampu, BNPB siap gitu. Nah, jadi yang penting sekarang kerja, ya, segera dibuat tim fasilitator ini sehingga bisa segera mendampingi. Rumahnya yang bersih puingnya, ya, kalau masih 30 cm bersihkan lagi. Lapor ke Dansatgas, lapor ke para komandan di lapangan itu, tentara, suruh bersihkan sampai bersih. Habis itu Pak aplikator panggil, bangun di situ. Masyarakat yang punya rumah boleh bantu, syukur-syukur harus bantu. Siapa tahu ngadepnya toilet misalnya, mintanya ke barat karena nggak didampingi, ngadepnya ke utara. Ini kearifan lokal kan harus. Terus yang lain misalnya kamarnya maunya di kiri, tapi ini saya feng shui saya dari leluhur harus di kanan, boleh. Ya, udah lah yang itu nggak usah terlalu dipikir, boleh, jangan saklek. Saya katakan yang seragam itu yang relokasi. Kalau ini boleh, yang ya boleh. Yang penting tahan gempa. Tahan gempa. Ya memang kalau yang diserahkan ke aplikator bentuknya udah sama gitu, karena dilihat biayanya, apanya segala macam. Tapi itu kan rumah inti. Kalau mau ditambahin terasnya, mau ditambahin kandang ayam di belakangnya, di depannya dikasih tempat apa, ngandawin gitu, boleh. Saya bilang nggak boleh. Makanya kasih tahu masyarakat, sudahlah Pak, Ibu, sekarang tuh yang penting Bapak pindah dulu tuh dari tenda, serahkan aja aplikator, awasi, 15 hari dapat rumah masuk, baru mikir mau ditambahi apa ini. Belum lagi nanti pemerintah daerahnya mungkin mikir perabotan, banyak loh yang dipikir itu. Kalau rumahnya 1.000-2.000 biasanya perabotannya didukung oleh pemerintah daerah, kompor. Tapi kalau 17.000 begini ya mungkin tidak, sebagian aja, nanti terserah kebijakannya pemerintah daerah. Mungkin yang miskin-miskin saja didata itu mungkin dikasih bantuan lebih. Ada juga katanya paket bantuan sembako, banyak kok, ya. Tinggal kita menjelaskan terus ke masyarakat. Kadang-kadang terjadinya demo ini ada juga karena penjelasan kita kurang detail, ya. Di samping memang ya mau baik mau enggak juga memang tujuannya demo ya kita nggak ngerti, nggak apa-apa, kan nggak dilarang gitu. Jangankan di Kabupaten Cianjur yang habis gempa, di Istana Negara itu tiap hari ada demo, nggak apa-apa. Jangan kita takut oleh demonstrasi, itu kan hak konstitusi menyatakan pendapat. Yang penting tidak anarkis dan merugikan orang lain. Itu baik. Ini hal-hal yang masih kurang, ya, tolong ini ditingkatkan. Sosialisasi, koordinasi, komunikasi masih kurang, tingkatkan lagi, ya. Sekarang masing-masing pejabat harus berani dan bisa menjelaskan kepada masyarakat yang tanya. Itu yang tadi saya sampaikan sampai berbusa-busa ini, ya, langsung, nggak usah takut. Kalau perlu kumpulkan, jelaskan. Nanti kalau masih nggak tanya, baik, yang pertanyaan ini nanti saya tanyakan langsung. Ini tanya Pak Deputi, ada Pak Damrem, WA saya juga bisa kok. Sekarang zaman sudah maju, sekat-sekat birokrasi itu sudah bisa hilang. Dengan adanya komunikasi bisa langsung, gitu ya.
Kemudian masyarakat yang masih komplain terkait pendataan ini tadi sudah saya sampaikan. Sekarang sudah tahap ketiga, kalau masih ada yang belum masuk, yakinkan nanti masuk di tahap berikutnya. Jangan gara-gara itu dipermasalahkan gitu loh. Ya, ini masih ada komplain-komplain. Kemudian masih masyarakat yang lahannya kurang dari 36%, nggak apa-apa. Ya, kalau memang ada hibah dari tetangganya, ada apa, tapi kalau nggak bisa ya dimodifikasi. Jangan juga saklek saya minta aplikator itu. Kalau tanahnya nggak ada ya, masa mau di tanahnya orang lain ya dimodifikasi. Mungkin lebih kecil, tetapi kontakannya lebih banyak. Gitu. Ya, saya dengar yang 60 juta itu tanpa keramik misalnya. Nah, tapi kalau tidak sampai 36, rumahnya lebih kecil karena tanahnya nggak ada, ya mungkin dia beda. Kalau yang lebih besar itu pakai lengkap tanpa keramik, yang ini pakai keramik. Gitu, diatur di lapangan. Syukur-syukur ada hibah tanah dari tetangganya. Tapi saya yakin tidak banyak lah rumah-rumah yang ukurannya di bawah 36. Jadi artinya 6 kali 6 meter kan gitu. Mungkin di Cianjur nggak banyak lah, saya lihat malah tanahnya banyak besar-besar gitu. Kemudian untuk yang relokasi ini lagi diproses. Saya mohon ya pemerintah daerah waktu tidak terlalu lama, 1, 2 hari, 3 hari ini sudah selesai, sehingga nanti yang masuk relokasi para pejabat daerah berbicara langsung kepada mereka, dan yang mau sudah menerima bisa digeser ke tempat relokasi. Ya, ini kan yang relokasi sedikit ini, ya, 200, 150, 250, sekitar 700. Jangan terpaku oleh satu keluarga yang malah habis-habisan misalnya. Nggak usah, tinggalkan dulu. Pasti banyak yang mau. Nah, yang mau segera diskepkan, bisa segera pindah. Pak Bupati saya minta bertahap saja Pak Bupati. Kalau ada 100 dulu, 100 dulu skepkan. Itu Semeru itu 9.951 rumah. Itu 9 kali itu. 9 sprint. Ya, walaupun itu rumahnya bagus dan tidak ada in situ, ya namanya masyarakat. Akhirnya yang mau dulu 100 rumah dulu keluarin. Nanti ada lagi 50 orang keluarin, gitu aja Pak Bupati. Jangan melekat. Ya, kalau dibantu nih aparat-aparat ini, kepala desa terutama, Pak RT, Pak RW yang mau ya daerahnya dirawat Cina dan mana, nanti tanya Pak Bupati, itu langsung aja dikeluarkan, sehingga yang di Sirga Jauh itu tidak dibangun, yang kosong, cepet aja gitu. Paling tidak itu mengurangi beban masyarakat kita yang masih ada di tenda-tenda. Itu 5 hal. Nah, ini terakhir ya. 5 hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tuh banyak kerjaan juga sebetulnya. Kan wilayah saya itu Indonesia ya. Tetapi saya 2 kali mimpin langsung ke Cianjur ini. Dan mungkin ke depan juga saya pimpin sendiri ini. Kenapa? Karena saya ingin di Cianjur itu menjadi yang terbaik gitu loh. Ya. Karena gempa yang besar di Pulau Jawa ini kurun waktu 10 tahun ini gitu loh. Ya, masa kita di depan Jakarta Cianjur kan deket banget gitu. Masa penanganannya tidak maksimal ya. Jadi jangan bosan saja ya kalau lihat saya nanti teriak-teriak kayak gini terus gitu. Nah, mudah-mudahan bisa nanti rapat lagi 2 bulan kemudian, berarti progresnya bagus. Jangan 2 minggu saya datang lagi ke sini ngomong yang sama, kan malu lah ya. Nanti saya nggak mau beli beras Cianjur lagi kalau gitu. Yang pertama ya, in situ, tolong lebih cepat. In situ tuh yang tidak geser tanah. Ya, ini sudah ada tahap ketiga, saya ulang-ulangi terus. Saya minta ini sudah mulai beberapa lebih cepat.
Aplikator-aplikator saya minta tunjukkan, ya, tunjukkan kinerja. Saya bekerja sama Domus Rubako baru di Pasaman Barat sama di sini. Jangan sampai di sini tidak nyaman hati ya. Nah, nanti di bencana lain nggak bisa masuk gitu. Nah, tolong, nggak mungkin nggak ada bencana lain, pasti. Ya, Indonesia ini supermarket bencana. Ini masih tanggal 19 Januari sudah 81 kali bencana. Ya, gempa buminya sudah 2 kali. Tiap hari deh, tapi yang ada rusak 2 kali. Satu di Samosir, satu lagi di Papua. Kemudian saya minta ini sosialisasi dan penjelasan secara terus-menerus dari pintu ke pintu. Nah, bukan lagi ebit saja dari pintu ke pintu tuh. Ya, tapi para aparat jangan segan, jangan malu, ya, datang satu-satu. Dikasih tahu ini, kalau masyarakat belum jelas ini, masih bingung. Saya dengar masih bingung masyarakat itu, apa sih yang dibangun sendiri, apa sih itu di situ, apa sih aplikator. Nah, sekarang dengan ketemu ini sudah pada dengar semua. Sekali lagi jelaskan, ya, dari pintu ke pintu, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau dikumpulkan sulit, ya udah. Pak Babinsa ini sudah terkenal, Pak Babin Kaptipmas itu sudah terkenal. Mau capek pakai sepeda motor, satu hari dapat 10 rumah, jalan lagi, sehingga satu wilayah itu tahu. Kalau didapat tiap hari bisa, ya. Yang ketiga, sekali lagi, tidak ada pekerjaan apapun yang bisa selesai kalau kita sendirian. Tetapi tidak ada tantangan pekerjaan apapun yang tidak bisa selesai kalau kita bersatu padu. Itu kuncinya. Jadi mari kita tingkatkan soliditas, kerjasama, dan kita harus bersatu padu. Perbedaan itu ada, namanya orang. Anak saja kumpul di satu rumah, 4 orang itu beda-beda sifatnya ini. Berantem dia, satu kandungan ibu, satu bibit bapak itu berantem, apalagi orang banyak. Ada TNI, ada Polri, ada aplikator, ada kepala desa, ada DPR, ribut biasa. Jangan itu menjadikan hambatan, ya. Justru dengan berdiskusi, berdebat, itu nanti dapat solusi. Gitu. Yang penting sama-sama kita semangatnya adalah membantu rakyat. Kemudian evaluasi, ya, budaya evaluasi secara periodik itu laksanakan di tingkat paling kecil. Ya, karena kalau tidak dilaksanakan evaluasi kita tidak tahu apakah target kita tercapai atau tidak. Jadi tingkat paling kecil, kepala desa kumpulkan, ya, Babinsanya, Babin Kaptipmas yang ngumpul 3 hari sekali, Pak Dan Ramil, Pak Camat kumpul. Kan kita juga lengkap ini sebulan sekali, ya. Nah, nanti kita terus sehingga setiap permasalahan bisa dibicarakan dan bisa diselesaikan. Yang terakhir, target, ya, harus kita punya tekad sama-sama, target tercapai. Intinya Lebaran, gitu ya. Lebaran apa? April. Kita harus punya target Lebaran sebagian besar sudah pindah, baik ke rumah pribadi, rumah yang di in-situ di tanahnya semula, maupun relokasi. Ingat ini, sebentar lagi Maret bulan puasa, alangkah menyedihkannya warga masyarakat kita kalau kondisinya tidak semakin membaik. Ingat itu, ya. Kita orang beragama semua, Cianjur terkenal dengan spiritualnya yang tinggi, ya. Tolong ini menjadikan target kita dan jangan gagal fokus. Maksudnya kita sibuk urusan di luar membantu masyarakat. Ini saya ingatkan. Jadi perbedaan-perbedaan politik, perbedaan-perbedaan dukungan itu kesampingkan dulu ya. Kita semuanya berfokus kepada membangun masyarakat. Ya. Itu. Jangan kita sibuk urusan-urusan lain di luar bencana ini.
Itu yang namanya gagal fokus. Ya. Padahal yang ada di ruangan ini mendapat kehormatan, mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu rakyat, untuk menghapus dosa-dosa lalu yang dibuat oleh banyak termasuk saya ini. Nah, dengan membantunya mudah-mudahan dosa kita semakin diampuni oleh Allah. Itu tujuannya. Ya, jadi hilangkan dulu perbedaan-perbedaan. Kalau ada masalah di lapangan sedikit, biasa. Ya, biasa itu pasti ada jalan pemecahannya. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.